Tersesat, oh tersesat. Haleluya. Kenapa lo harus pegang gini ya? Tadi goyang, takut tumpah iya. darah Yesus. Bececeran masa. Waduh, bececeran. Kayak TKP jadi. Oke, sekarang kita di Domba Tersesat pada hari ini langsung menanyakan aja kepada Pendeta Yeri. Rico Python. Rico Python. Oke. Domba tersesat, haleluya. Ya, Anda terlalu panjang ya, nggak usah pakai domba dong. Saya mau tanya Pak Pendeta, saya sama Kak Priska. Saya tahu jalan pulang, tahu. Malas untuk pulang karena misa online ini. Kalau saya tidak ikut misa online, tapi nonton Domba Tersesat, bisa digantikan tidak Bapak Pendeta? Terima kasih, God bless. Ini banyak banget yang nanya nih. Iya. Gua nggak ikut misa online hari Minggu deh, tapi nonton Domba Tersesat tuh udah berasa misa buat gue gitu. Dia bilang. Sebelumnya ntar dulu jangan bawa saya gitu. Karena mau kayak gitu kita Tapi udah terlanjur ya. Jadi Oke. nanti tolong di-mention ke Oke. ini gara-gara Priska nih. Iya, jadi kayak Memang gara-gara Priska. Tidak dong. Nah, ini saran aja dari saya, untuk izin janganlah ditanya ke kita bertiga. Iya. Karena kita bukan lembaga yang memberikan izin. Iya. Apakah boleh apa enggak? Silakan tanya dahulu ke pendetanya. Iya, Pendeta atau pastor gerejanya, Anda Ya, ya. itu ya. Entah itu responnya kayak apa, tetap nonton kita. Iya. Setelah bertanya. Yang penting kan nanya dulu. Iya, Kan nanya dulu Iya gitu. kan? Ya karena kan kebenaran bisa dapat di mana aja. Iya. Ya kan? Dan apapun yang bisa membuat kita bertumbuh, ya kenapa enggak? Termasuk acara Domba Tersesat ini. Apalagi misalnya ya online itu udah memang sulit sih, jujur aja. Saya aja sulit. Tuh. Saya sulit. Ya kan? Bayangin kalau saya berkeluarga rame-rame terus pakai gini terus sulit. Jadi ya Tuhan Pendeta kotak pun hatiku. mengakui kesulitannya. Saya ngakuin sulit. Saya ngakuin malas juga. Iya karena gimana ya ngikutinnya tuh sulit ya kan. Iya. Apalagi yang tetap liturgis. Iya. Ada yang misa tetap liturgis, jadi kita harus tetap mengikuti di rumah sendiri. iya. Dengan HP yang kecil. Udah gitu khotbahnya ini lagi nggak ada Apa tuh? lucu-lucunya gitu loh. Kayak Waduh. tegang aja gimana kayak kita udah di ngejudge aja gitu. Itu tuh. Khotbah tuh tidak harus lucu. Nggak pengennya lucu. Khotbah itu memang disampaikan dengan baik. Iya sih. Tapi ya ringan lah. Selain Tapi ya selain jangan. lucu, ada unsur membahayakannya juga. Iya. Kita lagi gibain siapa ya? Tapi kadang ya suka tidur kalau nggak. Iya benar. Ya tapi itu pergumulan lah ya. Iya. Selama pandemi. Gini. Pada nature-nya kita itu sebenarnya tidak ada kesukaan akan khotbah. Nature-nya kita tuh begitu. Oh, itu gitu. daging kita nggak ada. Berarti itu wajar dong, Itu alamiah. wajar. Saya ngomong apa adanya wajar. Oke. Makanya pernah ngalamin nggak ketika misalnya puji-pujian atau nyanyi kita seger, pas khotbah tuh ngantuk Iya. tuk. Iya. Padahal nggak begadang. Iya. Nanti pas amin selesai, seger lagi. Seger lagi, iya. Ketawa-ketawa lagi, heboh lagi. Iya. Itu kayak ada dunia sendiri pas lagi dengar. Karena memang pada nature-nya nggak ada, makanya kita harus nge-push effortnya. Dan kita perlu kreatif. Bosen, ya apa adanya lah. Bosen denger khotbah, baca buku. Bosen baca buku ya baca Alkitabnya langsung aja. Variatif gitu. Bacanya di depan teras, mungkin bacanya bikin variasi sesuai dengan yang rasa nyaman aja. Boleh ya kayak Boleh gitu ya. dong. Tapi menarik tadi dengar khotbah tuh memang bikin kita ngantuk. Iya. Dan ini bisa jadi obat buat orang-orang yang insomnia. Wih. Iya sih. Tapi tuh Kalau sulit tidur sering denger khotbah aja gitu. Iya makanya gini, lo gak usah tidur, gampang. Gak usah beli Valium, Riklona gak usah. Buka aja Imamat dan Bilangan. Baru sebentar dah. Iya. Lu hitung dah tuh bagaimana cara ibadah yang benar. Iya. Iya benar, menarik sih. Iya. Tidurnya pun pules gitu ya. Bangun-bangun di surga. Saya sebenarnya kalau khotbah itu tidak terlalu ngantuk. Saya lebih ngantuk waktu diedarkan kantong kolektif.
Langsung pura-pura. Halo Mbak, iya Mbak, aku di depan signal. Iya. Keluar dulu. Lolos. Oh, udah lewat. Oke, baru. Pertanyaan kedua dari Pipih Yulian. Tersesat, oh tersesat, haleluya. Mau tanya Pendeta Yeri, di Kristen ada jihad-jihad nggak? Jihad. Pertanyaan yang sangat berbahaya. Iya ya. Jihad sih kayaknya nggak ada. Dalam deh. konteks apa mungkin Iya, jihadnya? karena kan berapa kali ngobrol sama Habib Hussein, understanding dari jihad itu sendiri. Ya, semangat untuk berbuat kebaikan, semangat untuk mendakwahkan kebaikan mungkin ada, tapi mungkin bahasa jihad itu nggak pernah muncul dan tidak ada pemberitaan sinonimnya tuh kayak nggak ada deh. Ya kan, paling misalnya kayak biarlah rohmu menyala-nyala dalam melayani Tuhan, mungkin itu yang lebih mendekati sih ya. Iya. Tapi bukan yang sampai harus pertumpahan darah, nggak gitu kan? Kayaknya nggak ada arahan ke situ deh. Cuman kalau jadi martir itu Jadi martir iya. tapi bukan sebuah keharusan. Bukan sebuah keharusan. Situasi gitu. di mana kalau kita siap nggak siap dan saat itu kita harus mati dalam nama Tuhan, ya udah itu martir. Dan itu kayaknya tidak dibagi menjadi satu level yang berbeda beda. dibanding yang lain. Martir tuh lebih suci, lebih ini dibanding yang itu enggak sih. Karena pengertian manusia di mata Tuhan ya sama. Gitu. Tapi kalau misalkan nih tiba-tiba nih Bang Ibob, kita sebagai umat aja nih, tiba-tiba kita punya pemimpin agama yang memerintahkan kita untuk kayak jihad istilahnya gitu. Lu sebagai umat akan ikut nggak? Enggak. Ini kan kita Pertanyaan terlalu menarik gitu ya. itu mau tanya, akan mau nggak? Kalau saya sih enggak. Kalau saya akan berpikir logis ya. Karena saya orang yang lebih logis. Saya akan menolak Tapi sih kayak. sebenarnya firman akan memfilter, misalnya ada pendeta yang mengarahkan umatnya menyerang satu kelompok gara-gara kelompok itu membakar Alkitab misalnya. Menyerang berarti dia tersinggung sama Alkitab dibakar, tapi dia sebenarnya nggak baca dan mengerti isi Alkitab itu sendiri. Kontraproduktif, itu melenceng dari paradigma sesungguhnya. Karena kalau dia baca sesungguhnya, dia tidak akan melakukan mengumpulkan massa lalu menyuruh menyerang. Karena Alkitab tidak pernah mengarahkan orang untuk seperti itu. Gitu. Nah, firman akan memfilter itu supaya tidak terjadi. Iya. Dan di Alkitab tidak ada kata peperangan yang gara-gara dibakar Alkitab kayak gitu. Efesus 6 bilang ini, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi penghulu-penghulu roh-roh jahat di udara. Artinya peperangan tidak berurusan dan berhadapan dengan manusia. Jadi manusia itu bukan objek yang untuk diperangi. Jadi Yesus tidak haus darah akan penentangnya. Jadi penentangnya jangan kepedean bawa, oh Tuhan gua, ini penentang Tuhan gua, ini darahnya Tuhan biar lo seneng. Nggak ada pemikiran kayak gitu. Justru Yesus menyerahkan darahnya untuk menebus orang-orang yang melanggar. Duh, kalau nanya contoh jihad Kristen, Yesus. Aduh, kok jadi kebiasaan? Gue yang Tapi kita tidak perlu mencontohnya. Iya. Agak tegang-tegang debat tersebut bersama Priska. Oke, selanjutnya ada lagi Shalom Pendeta dari Maurus Julianus. Tersesat, oh tersesat, haleluya. Saya mau tanya, kalau selama ini gereja atau tempat ibadah pada umumnya adalah tempat orang berdosa untuk bertobat, kenapa yang berkumpul di sana biasanya merasa suci dan menolak keberadaan orang-orang berdosa? ini menarik Sangat nih. mewakili banyak orang. Iya. Sangat mewakili banyak orang.
Nah, kesalahan berpikir banyak orang adalah ketika menjalankan ibadah atau gereja, orang menginformasikan kayak gini. Misalnya lu Bob, lu berubah dulu, baru lu gabung di gereja geng gua. Kalau lu gondrong cukur, kalau lu tatoan pakai tangan panjang, copot anting lu berubah dulu. Kalau lu belum berubah, lu nggak bisa jadi geng gua. Karena geng gua ini adalah holy. Wah, suci. Iya kan? Makanya orang matiin rokok dulu mau masuk gini kan. Nah, padahal sebenarnya gini, lu gak usah berubah. Lu gabung di geng gua, lu berubah di situ. Dengan lu join, lu berubah. Makanya ini pemahaman gue. Gereja yang tidak ada orang rusak di dalamnya adalah gereja yang rusak. Karena itu tujuannya ada. Kan orang sakit yang membutuhkan tabib, orang berdosa yang membutuhkan Yesus. Jadi gereja itu rumah sakit. Tempat gelap yang membutuhkan terang. Coba kadang-kadang orang memblok itu dulu. Sehingga membangun sesuatu eksklusif. Khusus orang-orang suci. Makanya sekarang orang enek masuk gereja. Karena satu dia dihakimi. Kedua yang holy sama yang holy aja. Yang rohani sama yang rohani aja. Yang kayak gue belaksatan gue gimana mau masuknya. Baru penampilan aja udah dihakimi, belum ngomong loh. Tapi akhirnya jadi fake gitu. Jadi kalau sama orang gereja ngomongnya yang holy-holy aja. Baru di luar mabuk-mabuknya. Iya, gitu. begitu. Sebenarnya itu yang melahirkan gereja setan ya. Mereka akhirnya orang-orang yang ditolak tadi berkumpul bikin sendiri. Oh, betul juga bisa jadi, bisa jadi komunitas yang mereka rasa kayak bisa menerima mereka. Iya, tapi kalau ya makanya gini, ini kan tantangan buat orang-orang pelayanan ya. Kita nggak menjustifikasi bahwa kalau kita tidak mau bertanggung jawab, maka akan ada orang lain yang tidak bertanggung jawab yang akan ambil tanggung jawab. Oke. Gitu. Jadi kalau kita nggak mau ngurus, akan ada orang yang ngurus. Dan jangan salah kalau orang itu akan digiring ke hal yang negatif. Benar. Iya. Iya. Begitu. Itu kesalahan banyak yang terjadi hari ini. Ini contoh ya, kita lebarin dikit. Nah, kita tuh kan anak panah di tangan pahlawan. Dikatakan gitu. Ibaratnya kita tuh anak panah. Pahlawan tuh otoritas yang Tuhan kasih. Ada keluarga, ada pendeta, ya kan. Nah, banyak sekarang anak-anak panah itu berceceran di mana-mana, diabaikan. Lalu diambil si jahat. Ada istilah juga panah api dari si jahat, ya kan. Kenakanlah perisai iman. Nah, anak-anak panah itu diambil dan dilempar lagi sekarang untuk melukai gereja, melukai keluarga, melukai pelayanan. Jadi banyak banget anak-anak yang diabaikan, akhirnya diurus oleh oknum. Untuk apa? Menghancurkan dan mempermalukan keluarga, mempermalukan gereja. Dan itu real yang ada. Makanya kita perlu sadar bahwa fungsional gereja adalah tempat di mana orang butuh berubah, mau berubah. Tapi kadang gini, gereja itu takut image-nya tuh jadi jelek kalau banyak orang yang jelek di situ gitu. Itu resiko pelayanan. Kalau nggak mau terimage, jangan pelayanan. Sama kayak gue nih, misalnya ya, ini ngomong apa adanya nih. Bagaimana image pendeta Yeris itu? Bukan. Pas Coki ketangkep. Terus pas gue lagi ada di sana, Cok, Tuhan Yesus baik. Kan gue diangkut juga. Iya bener juga ya. Saya pendeta pendampingnya, paling nggak BAP dulu. Itu udah resiko. Iya. Dengan siapa kita bergaul, misalnya kebetulan ada yang gue ajak ngobrol, seorang PSK. Orang akan bilang, wah pendeta Heri jajan juga ya. Iya. Ternyata gini-gini. BO nih kayaknya. BO. Itu udah include. Jadi kalau kita mau masuk dalam sebuah segmen pelayanan, jangan bermain tuh jaga nama baik. Benar. Karena tuh nggak relevan. Loh, Yesus bergaul sama kita. Hancur citranya. Nama baiknya di sebelah mana? Iya. Tapi toh dia mau kok. Iya. Nah, mudah-mudahan ini bisa mengembalikan. Dan tolong forward aja link-link ini ke gereja masing-masing. Orang-orang yang membutuhkan. Orang-orang yang membutuhkan. Tapi ini poin banget sih. Iya. Makasih loh Bang Heri. Ini ada lagi pertanyaan berikutnya dari Brand in Space. Shalom Pendeta Heri. Definisi takut akan Tuhan itu sebenarnya bagaimana sih? Ya. Apakah takut masuk neraka ataukah takut akan pribadi Tuhan itu sendiri? Yang maha kuasa dan mampu menghukum kita. Lalu apakah takut akan Tuhan tersebut menjadikan rasa percaya kita ke Tuhan hanya karena kita takut? Sehingga terkesan tidak tulus. Menarik nih ya. Karena sebenarnya kayaknya ini pertanyaannya serius banget ini. Sini-sini mereka memang menganggap kita gereja. Sekolah Alkitab. Besok kita bikin bilik pengakuan. Bible Academy.
Bagaimana? Bentar, saya lagi konsentrasi biar apa? Nggak garuk-garuk ini. Oh iya. Takut dituduh. Saya dengar hidung galau saya begini aja. Iya, jadi mungkin karena kata takut itu di bahasa Indonesia tuh nggak bisa lebar gitu loh. Jadi konotasi takutnya adalah apakah Yesus itu kayak setan sehingga orang gemeteran, permisi bang, atau kayak Bang Jago di pinggir jalan, permisi bang, ya kan, Miss Bang gitu kan, apakah dia ngasih duit tuh, iya, apakah dia yang harus di bener-bener jangan sampai salah ngomong, aduh, Iya. Tuhan yang aku sembah, udah salah ngomong, apakah begitunya? Jadi, nah takut yang dimaksud adalah respect, rasa hormat. Segan hormat ya. Kata paling tepatnya hormat sih. Bukan Takut akan Tuhan itu adalah memberikan satu rasa respect dan hormat kayak kita ke orang tua. Karena apa? Karena Tuhan itu, Yesus itu adalah pribadi yang sudah mengkontribusikan. Jadi harusnya kita bukan karena orang ketakutan, kayak orang jatuh cinta gitu loh. Makanya Tuhan itu tidak berusaha merubah orang, dia pengen buat orang berubah. Caranya gimana? Dia buat kita jatuh hati. Dia buat kita jatuh cinta. Di dalam kecintaannya itu, dia tidak perlu mendirect kita kayak laki-laki tua yang selalu pegang tongkat gitu, anaknya salah pukul. Maka kita akan terpesona karena cinta. Iya. Dan itu akan membuat kehidupan kita bertuhan enak banget. Enjoy gitu, nggak aduh ini salah, aduh ini enggak, aduh gini. Wah, tebus dosa. Iya, lama-lama dibilik terus kerjaannya. Iya kan. Bilik rame hari Senin karena weekend hari Minggu kan. Iya. Weekend sama hari Minggu Bilik tidak pengakuan ada. dosa. Iya. Tuhan rapel dong 2 bulan nih. Iya. Respect. Berarti kita mengubah sudut pandang kita takut akan Tuhannya itu ya? Iya, betul. Iya. Betul. Takut akan Tuhan bukan ketakutan akan Iya. Tuhan Iya, ya berarti Iya, ya. bukan ketakutan. Makanya kalau kita hari ini punya ketakutan, lebih ke takut masuk neraka dibanding cinta sama Tuhan, maka ada yang salah dalam sirkulasi pemahaman kita. Karena di dalam kasih yang sempurna tidak ada ketakutan. Itu Natsya bilang gitu. Di Yohanes tulis itu. Kasih yang sempurna nggak ada ketakutan. Jadi karena kasih, bahkan takutan itu luntur. Nah, Ada malah keterbukaan ya? betul. Nah, sayangnya banyak pemuka agama membawa aroma-aroma untuk menakut-nakuti, termasuk untuk menggiring orang makin kenal Tuhan. Pakai kontrol gitu loh. Lalu kalau nggak datang lo dikutuk, lo nggak berhasil, ya gitu kan. Jadi orang takut gitu loh. Karena kecelakaan, doa nggak tadi pagi, ada dosa nggak? Ayo ngaku. Jadi orang kayak Semuanya dihubung-hubungin gitu iya. ya. Jadi orang kayak, aku males ikut Tuhan. Nggak asik kan? Gak asik, Gini aja marah. baperan. Iya. Dikit-dikit tersinggung. Ternyata pemuka agama yang dikit-dikit tersinggung. Iya. Tuhan emang enggak. Iya. Tuhan dia tuh senyum-senyum aja. Dibohongin lu gak? Pertanyaan terakhir Bang. Pertanyaan terakhir adalah dari Benny Sihole. Si Huli. Mau nanya dong, kalau kita nggak ada uang persembahan saat ibadah online di YouTube, apakah nggak skip iklan bisa masuk persembahan? Nggak skip iklan dia persembahan. Skip zaman sekarang tuh nggak skip persembahan zaman Gua sekarang tuh tanya, nggak skip iklan. emang gereja lu udah ada AdSense, udah monetize. Iya, tapi sekarang harusnya orang memberi lebih kreatif lah ya. Ya. Ya, kan, karena lebih udah zaman sih. Ya, sekarang dan memang itu kan sikap hatinya aja. Kayak kalau gue nggak salah ya, ada namanya donor kalori. Jadi orang aplikasi olahraga, dia olahraga sekian waktu, kok kalori yang dikeluarkan karena dia olahraga akan dikompar dalam bentuk dana, akan disupport ke orang-orang yang membutuhkan. Kreatif kan? Oh, kreatif ya. Iya. Ada. Baru dengar. Iya. Jadi sekarang orang punya variatif, makanya di tengah banyaknya variatif, sikap hati dan esensi awal itu harus dijaga. Motivasinya apa, ketulusannya apa, lalu rela apa enggak, memberi dengan sukacita apa enggak. Udah itu aja yang dijaga koridornya. Benar. Bentuknya variatif apa ya sudahlah, itu perpanjangan teknologi. Iya. Selama hati kita tulus, bener ya feel free aja. Teknis bisa berubah Teknis bisa seiring berubah. dengan perkembangan zaman. Gitu Bisa ya. berubah. Nah itu kalau itu ya. Kalau ini ada pertanyaan dari saya nih Bang. Kalau misalkan kita memberi,
kita sendiri nggak tahu itu rasanya itu tulus atau enggak. Maksudnya kayak gini, orang tuh kita bisa ngerasakan kita benar-benar memberi kalau kita benar-benar berkekurangan. Jadi kita memberi dari kekurangan kita tuh biasanya lebih berasa tulusnya gitu loh, ya kan. Tapi kalau misalnya kita tuh memang punya kelebihan yang kayak kadang-kadang kita nggak sadar gini aja gitu tuh, itu gimana itu perhitungannya? Iya, jadi memberi beda sama sedekah, gitu loh. Sedekah kan, dong kecil, dah nggak ada rasa. Memberi ada namanya kayak korban pemberian, korban persembahan, sesuatu yang terkorbankan di dalam batin dan hati kita, kayak janda yang memberikan 2 peser. Iya. Yang dihitung bukan banyaknya, tapi sisanya. Nah, orang kan banyak-banyakan ngasih jumlahnya. Iya. Yang dihitung sisanya. Dia habis sudah. Memang cuma 2 peser tapi habis. Nah, sikap hatinya itu makanya ada korban persembahan. Sesuatu yang kita berikan kayak ada rasa korbannya gitu di itu sini. yang saya maksud. Ya, sebenarnya itu yang dilatih. Jadi tujuannya bukan uangnya tapi semangat berkorbannya. Karena itu sinonim dengan karakter Tuhan. Iya, semangat berkorbannya ya. Berarti sebesar apapun kita kasih kalau nggak ada rasa korban persembahannya ya gitu lah. Kalau nuker uang kecil di warung depan gereja itu termasuk kolektenya itu termasuk charity atau pemberian kalau kayak gitu. Kan harus nuker uang kecil dulu. Kalau di depan gereja, apalagi itu warungnya gereja. Dengan membeli coklat dan makanan sudah termasuk dengan keuntungannya. Luar biasa sekali. Kan dia sangat bijak sekali. Masih usaha loh, tukar uang kecil ada yang naruh 100 dia ngambil dari dalam 80. Priska yang melakukan ini kayaknya nih. Ya, kita tangannya yang paling kecil paling memungkinkan dia. Iya, yang bisa masuk ke rumah kolektif. Terima kasih Bang Yeri, Kak Ibob. Kita tutup hari ini dengan Shalom. Shalom.